atau wasilatul khusus. Nah, ini jalan menggunakan emak, jalan menyelamatkan dari ajat memperdi. Bila wasilah, arti wasilah pertama meyakini bahwa diri Muhammad dalam cara panah dan istilah pada Muhammad. Wasilah kedua bahwa Muhammad adalah ruh kita. Nah, jadi wasilah itu ada dua, wasilah Tuhan. Arti wasilah Tuhan perantaraan secara umum. Artinya laki-laki dan perempuan bijal wanisa, bahasa Arabnya bijal wanisa. Ini boleh laki-laki yang dunia bahwa jasmani rohani Muhammad. Boleh dijalau wanisa. Dan sekarang kedua wasilah khos. Ini wasilah khusus juga. Ini khusus laki yang di dunia kada boleh. Yaitu menisbahkan rohani kepada Muhammad. Muhammadian kesimpulannya. Nah, ini Tuhan Muhammadiyah menisbahkan roh kepada Muhammad. Ini perasaan kayak ini bagi laki-laki secara khos boleh merasakan bahwa Muhammad semua Rasulullah. Karena Muhammad Banjarmasin karena pernah berusaha di Betapong aku mengesahkannya. Ada orang dulu ya mengesahkan aku duluan aja punya. Selama itu kan perlu jalan di Madinah, lawan di luar Wahal, orang itu kawan. Ini kayak ngomong dulu ya. Berdasarkan Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan Nabi siapa yang dimaksud Nabi di sini? Jadi yang dimaksud Nabi di sini Muhammad bin Abdillah, lahirkan di kota Mekah malam Senin tanggal 12 Februari. 40 tahun beliau diangkat menjadi rasul. Diketemukan atau dimakamkan di Madinah. Lain di Banjar. Di Banjar bukan Nabi, tidak hanya menghubungkan diri lawan Nabi, alat penghubung keyakinan lawan perasaan. Jadi wasilah khos atau wasilah khusus laki yang diberikan kada boleh. Ada laki boleh, ke dalam wasilah Tuhan boleh, ke khos boleh. Itu caranya tuh. Habis itulah dengan merasakan dan paham serta takjub dan rasakan bahwa diri Muhammad bisa rasakan Muhammad Rasulullah. Paham orang, kalau paham kan lain, yang paham kada paham ngalih kan. Jadi dia Nabi kan tolabul ilmi ya, tolabul ilmi. Faridatul. Faridatul. Ini menurut Nabi. Untuk ilmu itu wajib ya kan? Jadi duduk di masjid satu saat, anggaplah 20 menit dan malam syukur. Lebih baik pahala daripada 1000 rakaat terbayang. Dan malaikat memintakan ampun. Waman sholat alaihi malaikat kanat min ahli jannah. Kalau malaikat memintakan ampun, orang itu menjadi ahli surga. Itu istimewanya duduk di masjid. Makanya aku pertama membangun masjid kan masjid loh. Nah, hanya masjid ya. Belah kakak-kakak, pakai kakak-kakak, nah. Kenapa dilihat itu nah kelebihan itu? Tahun 95 bola di sini lain belum lagi orang unggul ya mana sampai sekarang jalan terus lah. Ini kalem-kalem aja aku harus mengembangkan santai tapi ilmu. Jadi menuntut ilmu itu yang Nabi wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan dan pahamnya itu datang dari Tuhan. Jadi sini dikatakan dengan merasakan dan paham. Paham yang menikah.
serta takjim. Kalau takjim membesarkan. Kenapa dikatakan takjim? Perasaan bahwa diri Nur Muhammad. Muhammad kan nama Nabi, Muhammad diri Nabi. Takjim ini membesarkan. Bahasa Banjar mengiyakan. Jangan disembunyikan kalau Anda merasa lawan Nabi. Kalau Anda merasa bertamu secara hakikat lawan takjim. Bukannya haram kami yang haram. Nah, nggak bisa nanggung haram. Misalnya permisalannya. Ini misal pemimpin satu negara diundang rakyatnya untuk hadir. SBY misalnya, rakyatnya ingin bertemu dan melihat presiden. Kemudian datang itu pemimpin, datang SBY, duduk pada satu ruangan rakyat. Saling memandang satu dengan yang lain dalam satu majlis, dalam satu tempatnya. Sama kita lawan Nabi. Nabi ada hadir. Nabi Muhammad adalah wasilah kita, perantara kita untuk ada pada keyakinan dan perasaan. Kalau pemimpin ada di hadapan aja, tapi bisa terpisah dengan melihat berhadapan. Tapi paling lama saja, tapi syaratnya. Nah, kalau Nabi ini setiap waktu dan saat. Jadi ini dimaksud ada pada keyakinan dan perasaan. Nah, ini dikatakan wasilah. Akidah, akidah lain lagi. Akidah dunia asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diikrarkan dengan lisan, ditasdikkan dengan hati. Ini masalah hakikat dan makrifat. Ini masalah penyempurnaan iman kepada Allah dan Rasul. Ini masalah hakikat dan makrifat. Kalau jalan hakikat, panadina Muhammad, zikir hakikat. Kalau kita pakai jalan depan dengan zikir rukun sampai kepada panah billah, sampai kepada makam. Nah, ini yang dikatakan masalah hakikat dan ini dua masalah ya, untuk sebagai amalan untuk ibadah menyelamatkan dari ajab yang tadi. Pertama jalan jalan hakikat, dan ma'rifat. Kedua jalan Jadi hakikat dan ma'rifat ini termasuk ilmu batin, ilmu ijadi. Jadi ilmu batin ini berhubungan dalam masalah keimanan, masalah kepercayaan, dan masalah keyakinan, serta masalah perasaan. Yang hakikat intinya panal istiqrar di Muhammad, hubungan lawan Tuhan dan Nabi. Kemudian ma'rifat dengan zikir rukuk sampai ke makam lawan bakok lah, itu ceritanya. Nah, dipilah pula mana yang lebih aman lawan selamat. Yang paling aman dan selamat jalan hakikat, jalan Muhammad. Jalan ma'rifatnya kada aman, kada amannya kelawasan adalah sampai ke makam panah. Padahal ada hanya Allah aja. Ini bisa masukkan jinnya. Karena kan terguling, akibatnya panas kepala kan, biarlah kan masukkan ini. Ada karuan pikiran macam-macam jadinya berbahaya itu. Yang kedua, kalau ditinjau pada agama, karena hubungan dirinya lawan Nabi tidak ada, kalau pada dapat syafaatnya. Jadi kita cari paham supaya aman lawan salah satunya jalan hakikat. Jadi amalan atau ibadah yang menyelamatkan dari ajam berjalan wasilah, itu sudah jalan wasilah Tuhan dalam panel istiqrar di Muhammad. Kalau hendak zikir bisa termasuk dalam saja. Bila kadatil asil berapa pagi lawan sore, subuh di kerukuknya.
atau malam biar gereja juga di sini banyak selawatnya, pada zikirnya tuh lah supaya aman, supaya aman dari segala gangguan maksudnya. Nah sudah, bukan sebagaimana misal tersebut, jadi kada jangan gua makan maka presiden diundang, tadi jangan. Nabi itu ada, ini sejak kita dilahirkan, sejak iman ada tuh Nabi ada, Tuhan ada juga di situ ya Allah dan Rasulnya ada. Makanya kita kalau lahir dari orang tua muslim, lahir dari orang yang kada muslim jadinya malah ngalahnya orang. Ada iman Allah Tuhan Allah Nabi, cuma belum kita sempurnakan, cuman ada. Makanya dikatakan orang mukmin menyempurnakan ini amalan atau ibadah, menyelamatkan dari azab yang pedih. Itu aja. Doa tersebut dibaca sesudah azan dan qomat. Ini sambungan doa dulu lah. Barang siapa yang membacanya akan mendapatkan syafaat Nabi Muhammad. Jadi tujuan doa itu bukan doanya lah. Nah kemudian ada satu kitab namanya, ini ada sebuah kitab namanya Isbatul Wujud Nabi fi kulli zaman wa makan. Dalam kitabnya nih Isbatul Wujud Nabi fi kulli zaman wa makan. Sampun karena kitab ini boleh kumpul tipis kitabnya bahasa Arab. Cuman aneh isinya ada sesuai dengan judul kitab. Isinya ada sesuai judul kitab. Ada aku beda, memang harus berbeda. Ngarannya bahasa Banjar, isinya lain. Kalau kayak kita aku sekali kan. Ini ceritanya dunia Jusutilah. Di berikut ini kan ada Budi Sugiarno. Orang kami terus tahun 83 lah, 673. Jadi ini mengambilan ikut rumah Gus Kumpul, mengadili 6 tahun. Yang membantu lama hadam lah. Kan macam kita Pak Uni, aku pernah diundang sana. Jadi, ya bulan apabila tuh terkirimi kitab 130 biji wajah sampai ke putih. Karena tamat sudah sempat bahagia cara tahun kirimi. Kemudian kan kalau cukup minta kirim lagi 30. Nah sebelum ini menyempol terus bahagia ada apa? Ini kan ini pakai sorun pakai salah boleh ya mengambil lah hadam lah di sepuluh waktu sekolah yang terkurang. Nantang kok habis rumatan 6 tahun ya. Tapi nampaknya di masyarakat kita pian ya boleh-boleh. Ini bacakan diajarkan ya. Enggak harus kumpul apa. Saja yang bacakan boleh kayak itu aja ya Allah bujur juga mati ya. Nampaknya kita pian ya. Dari ini dibacakan sampai serantau seluruh tambah aja sampai ke putih ruangan. Bacakan sedikit jadi banyak, kalau banyak begitu koyak ayat jauh saja jadi sudah kosok udah dibaca oleh dulu udah bisa 20 menit sudah. Karena isinya ngaruhnya bahasa Banjar kayu beimba ya. Pertama itu kita kayu beimba ini kalau amat kayu beimba kita tahu kita aja sampai ke penting lain ngaruh enggak. Padahal tujuannya coba begitu selantak serontong maksudnya untuk awal begini wajah sampai kotin sampai mati ya orang kayu itu ada artinya juga untuk orang tua kan di balaman lagi masih garing-garing lagi tuh. Jadi ada satu kitab namanya Isbatul Wujud Nabi fi kulli zaman wa makan. Tetap ada Nabi Muhammad. Itu arti Isbatul Wujud Nabi, tetap ada Nabi, tetap ada Nabi Muhammad pada setiap masa dan tempat. Nabi ada setiap masa dulu, sekarang akan datang, dan ada pada setiap tempat dimanapun berada umat ini.
Jangan masuk ada pada satu tempat. Mau ditakon orang, adanya di mana? Nah, di Mekah lah. Salah. Di Madinah kan Nabi di Makkah mandi. Ada di dalam dari khairat, di dalam khairat bunyi kayak mana? Nah ini bunyinya kayak ini. Ini di selip-selipnya itu adanya kan tadi kesannya apa? Jadi mau kita teliti dapat ilmu tuh. Namun kada teliti baca tahu saya tidak tahu apa-apa, baca aja ya Allah. Ini Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad al-mawjud fi kulli jarati wujud. Apa artinya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Tuhan limpahkanlah rahmat kepada junjungan Nabi Muhammad al-mawjud yang ada. Muhammad yang ada. Fi kulli jarati wujud, pada setiap jarati wujud. Kalau jarati wujud, jarah itu sekecil ular semut jarah. Ada pada sekecil ular semut yang ada, mustahil kan? Ular semut ini bahasa kinayah namanya. Diambil kesimpulan Muhammad ada pada setiap yang ada, kita ada. Ya kan, Haji Syuti ada, Becungkung ada apa Syuti ada. Pertanyaannya ada kan Nabi atau kan adakah? Ada, nasib itu jangan padakan kedada. Walaupun kadang terlihat oleh kedua mata kepala kita, karena Nabi ada pada setiap yang ada. Adanya di mana pulang? Ya di batin. Untuk menyempurnakan adanya, percaya, yakinnya, sambil rasakan, gitu aja alatnya. Ini amalan ibadah yang menyelamatkan dari azab yang tadi. Jadi sela-selanya aja banyak belajar ini aja ada yang melajari al-Rusul dalam almarhum Maulana. Tapi sedikit sekilas saja kawan ini kan diperhatikan juga karena mendengar sudah mengaji pulang pada alim ada udah jangan. Orang aku selip pelaku tapi sudah mati ada datangnya kemudian tinggal di pulang lagi panjang umur 20 tahun. Karena aku rajin malaikat kepasian. Dia malah sudah jadi ilmu sudah jadi penceramah menjadi tuan guru karena kayak itu. Tuntutlah ilmu dari yang ahad sampai dari boyan sampai yang ahad. Nomor 5 binamahdi ilah dituntut ilmu dari boyan. Aku ada di Palangkaraya tuh guru apa lagi. Ini kalau kamu jalan nyesal guru dari mana aja datang kemari lihat. Potongan tidak jadi datang kan aneh toh. Hubungan dengan sebagainya dia aku suka kenanya maka boleh gitu lah muka poron aku ini nanti pindah muka poron dia guru-guru nanti si Mejis di kota Madia bola poron meresminya hanya aku madang paling oh di kesuruhan apa itu karena ayo karena aku dianggap paling tua ini kan dikasih baca masih mata pura itu ada Jepang di Sokre ada Jepang mata pura ini Banjar nah sudah nah kemudian selanjutnya nah kalimat Nabi ini tetap ada Nabi Muhammad ya. Kalimat Nabi artinya orang yang memberikan tahu Nabi itu banyak maksud Nabi di sini adalah Nabi Muhammad. Nabi itu artinya orang beritahu itu bahasa Arab yang dimaksud Nabi ya Muhammad lah. Hidup Nabi Muhammad pada setiap masa. Nah namanya masa dulu sekarang akan datang. Sekarang masalah keyakinan kita. Nah akan datang kita tetamu juga. Kalau bisa ada tetamu, kalau sekarang kita merasakan ada.
hidup pada akidah muslim dan muslimah. Pada ketika Nabi Muhammad SAW dimi'rajkan, di waktu Nabi dimi'rajkan, arti dimi'rajkan, dinaikkan, itu dari Masjid Aqsa sampai ke langit angka 7. Ya kan? Nah, pada ketika Nabi Muhammad dimi'rajkan, firman Allah wa wabil ufuqil a'la, artinya dia Muhammad di puncak yang tertinggi. Nabi dinaikkan sampai ke ufuk a'la. Ufukil a'la ini artinya puncak yang tertinggi. Ini sesudah langit ke-7. Nabi mi'raj ke langit sampai ke langit yang ke-7 bersama Jibril. Sesampai di langit ke-7, Jibril dipersilakan Nabi kita untuk naik ke atas. Ngarannya Sidratul Muntaha, ngarannya Ufukil A'la Sidratul Muntaha. Ngarannya Ufukil A'la, ngarannya mul Al-Quran lah, lawan Sidratul Muntaha. Ini yang di atas dari langit ke-7. Jadi Jibril mempersilakan Nabi naik. Nabi ajak Jibril, saudaraku Jibril, mari kita sama-sama. Jibril berkata, lau kota untuk kekuatan, lah tarak tubuh seandainya aku Muhammad melangkah satu langkah harus aku dengan nur. Lah tarak tubuh nur, rasanya kayaknya disebut ya. Ini tulisannya kayak gini. Ini aku harus terbakar binur. Nah, nurnya nurjat biar maling. Di Tuhan Malaysia. Lana maqamu ma'lum. Jadi lana maqamu ma'lum. Bagi kami makam yang tertentu dikasih ini aja jadi Jibril. Termasuk Nabi Ibrahim ke langit ke-7 aja. Nah, Nabi kita. Nah, itu dikatakan Quran wa wabil ufukil a'la, Nabi di ufukil a'la, di puncak yang tertinggi. Artinya ufukil a'la. Hanya sampai ke Sidratul Muntaha. Kalau dalam ayat wa wabil ufukil a'la summa dana fatadalla karena qaba qausaini aw ada Nabi pada ketika di ufukil a'la seperti busur dengan anak panah. Busur kain anak-anak. Itulah antara Nabi lawan Tuhan. Dia ufukil a'la nih. Saking dekatnya tuh nah. Lebih dekat dari orang lahir, lebih dekat dari orang mati. Ini kayak busur dengan anak panah. Tapi sah dia. Ini pertemuan Nabi lawan Tuhan. Di Sidratul Muntaha lain kecitranya ini di atas daripada ufukil a'la. Cuma ada jauh ke atasnya. Cuma di dalam lingkup situ juga gitu nah. Sidratul Muntaha. Jadi kalau Al-Quran mengatakan walaqad ra'ahu ya. Ra'ahu nazilatan ukhra. Inda Sidratil Muntaha. Indaha jannatul ma'wa. Nabi di ketika itu melihat Tuhan dengan mata kepalanya. Itu mereka katakan laqad ra'ahu nazilatan ukhra. Nabi melihat di kali yang lain Tuhan dengan mata kepala. Ada nang hati, nang di sebelah dengan mata hati, jangan hati, jangan keimanan kayaknya. Di Sidratul Muntaha dasar Nabi lihat dengan mata kepala. Indah sih ketika itu Nabi di Sidratul Muntaha. Di samping dia cerita ya jannatul ma'wa. Nah ini
hak Nabi kita. Hak Nabi kita. Memang Tuhan hendak memperlihatkan, hendak mempertemukan dirinya dengan Nabi kita. Pertama di Allah, pertemuan pertama di situ. Hanya di situ aja nampak entah Nabi melihat. Nah kita dianjurkan oleh kita naik, larangnya taraki. Kita disuruh taraki tolekan naik. Ila ubil ala, ini temanya. Naik. Nah, kita dianjurkan naik, jangan madang guru, naik seorang madang gurunya lebat juga ya, kata kalau juga ilmu. Nah itu sebagai alat kita untuk naik, ataraki yang naik. Ila ubil ala kau yang tertinggi. Ke puncak kepukil anak salah ulang aklanin salah nulis lah. Naik ke pukil Allah, ke puncak tertinggi, di ke atas langitnya ketujuh. Cuman caranya kayak apa? Caranya kada sulit ada. Arju ya, caranya. Kesimpulan kayak itu aja. Ini cara menunjukkan diri di puncak Allah, di puncaknya tertinggi, di puncak Allah bahasa Al-Quran kan. Karena hikmahnya setelah terpisah antara jasmani rohani kita, nah sampai kena Sidratil Muntaha, melihat untuk akhir di Sidratil Muntaha. Kalau Nabi kan masa hidup jasmani rohaninya, nah sampai ke Sidratil Muntaha, kita rohani aja. Nah karena sepanjang rohani ada pada diri kita, ini sebagai alat kita rohani untuk naik ke puncak Allah. Caranya arju kembali ila kepada awal ma baraja bil alam, kepada awal ma baraja ini kembali. Kembali kepada mula-mula barang yang nampak di alam. Ya, mula-mula nampak di alam apa yo? Nabi normal kerjaan mula nampak di alam. Nah, ini yang nampak di alam yang terlihat oleh Nabi. Orang tasawuf mengatakan alam takyin awal. Nah, alam takyin awal. Arti alam takyin, alam kenyataan yang pertama, nyata pertama dilihat oleh Nabi kita setelah Nabi kita lahir adalah nur. Kembali diri kepada normal. Ini kan masalah keyakinan perasaan. Jadi setiap orang yang meyakini merasakan bahwa dirinya adalah ini orang yang naik ke alam, ke puncaknya tertinggi kepada sebelum adanya alam. Kan langit alam, aras masuk alam, kursi itu masuk alam juga. Ini kembali ke mula nampak di alam. Nampak di alam, kita lihat oleh Nabi satu ya, normal saja. Jadi kembali ke hakikat diri kita. Ini sama menunjukkan diri ke puncak Allah. Tapi jangan melawaskan di situ, di puncak itu turun, walihati, anak, bini, rumah, kayak apa, kalau ada barat ya cuti kan. Di situ aja, kalau di batas itu di situ ya. Kalau kayak pensiunan situ kita apa ya, waktu dia sebulan, namun maka pensiun ada kawan di situ ya. Kayak aku nih ada pensiun pasien, karena kebanyakan uang ada pensiunan. Nah kayak itu tuh kebetulan. Jadi kita eksoran aja, alatnya ada. Kembali kepada nampak mula-mula di alam telepon nampak mula-mula di alam telepon itu di dalam di baan jadi dijelaskan. Ya kada belajar kalau pembaca Panca Mutaqin. Wahina baraja sallallahu alaihi wasallam baraza rabbi antar ila sama 12.000 awal manusia di Nabi lahir. Mata langit ke langit apa nanti lihat Nabi hanya normal saja
alam menuju orang baris sawun, alam sawun kayak bumi. Semua kada terlihat oleh Nabi kita, langit bumi kada terlihat. Siti Maryam, Siti Aisyah, Bunda Nabi sini kada terlihat oleh Nabi kita. Yang terlihat oleh Nabi hanya Muhammad. Di ketika Jabil bertanya, Nabi katakan kepada Jabil, itu nama-nama. Oleh ulama tasawuf dikatakan alam ta'in Allah. Alam kenyataan yang pertama yang terlihat oleh Nabi kita. Nah kan balik ke situ. Ngaratnya dalam Al-Quran Qufil ala puncak yang tertinggi. Ada lagi di atas itu letak. Itu diri ketuhanan, diri kenabian itu. Nah kan itu kita tapi ngarannya. Nah ini sambungnya sedikit lagi lah. Wawabil qabla artinya dia Muhammad di puncak yang tertinggi. Tidak ada yang lain di sana, hanya di Tuhan dengan Nabi Muhammad. Tuhan dengan Nabi. Kita kasih ke Tuhan Nabi ya Tuhan Nabi kan. Tuhan Nabi itu belum ada sejarah para nabi dan rasul yang sampai hanya diistimewakan bagi Nabi Muhammad dengan dekat dengan Tuhan. Tidak ada gini. Kata Nabi di hadirat Tuhan, Antallah la ilaha illa anta. Ini jangan bilang Tuhan. Artinya engkau Tuhan. Tidak ada Tuhan selain engkau. Kata Tuhan, ujar Tuhan Nabi, anta abdi wa habibi. Artinya engkau Muhammad hambaku dan kekasihku. Jadi kalau kita anggap diakui sebagai hamba dan kekasihnya, kembali ke Nabi. Kita kembali kepada Allah. Supaya kita diakui hambanya dan kekasihnya. Nabi kita diakui oleh Tuhan sebagai hambanya dan kekasihnya. Bagaimanakah kita untuk menjadi sebagai hamba dan kekasih Tuhan jika tidak berwasilah dengan Muhammad? Tidak mungkin diakui Tuhan sebagai hamba dan kekasih. Nah sampai di sini lah, karena kita sambung dengan mudah-mudahan Al-Fatihah. Melalui sampai dengan membangun alimna menakuna bana tina fitina la raja saratina ada karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.